Halo, selamat datang kembali di AREKG Channel. Mereka ciptakan penyakit, lalu jual obatnya. Skema licik ini sudah lama jalan. Skema licik seperti ini sering disebut sebagai Problem Reaction Solution atau PRS, di mana pihak yang terlibat menciptakan masalah atau penyakit terlebih dahulu. Kemudian memberikan solusi berupa produk atau obat untuk mengatasi masalah tersebut. Mari kita uraikan lebih dalam tentang cara kerja skema ini. Menciptakan penyakit atau masalah. Dalam skema ini, pihak tertentu, biasanya perusahaan besar atau individu dengan kepentingan finansial, menciptakan penyakit atau masalah kesehatan yang belum terlalu populer atau bahkan tidak ada sebelumnya. Penyakit ini bisa berupa kondisi yang sangat umum seperti kekurangan vitamin, gangguan tidur, atau bisa juga berupa kondisi yang sengaja dibesar-besarkan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Teknik ini bisa melibatkan penelitian yang bias, informasi yang diputar balikan, atau menciptakan ketidakpastian. Contohnya, mengklaim bahwa sebagian besar orang kekurangan vitamin tertentu tanpa bukti yang jelas. Meningkatkan ketakutan terhadap kondisi seperti gangguan tidur atau obesitas yang sebenarnya dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup, tetapi diiklankan seolah-olah hanya bisa disembuhkan dengan obat tertentu. Menciptakan reaksi atau ketakutan. Setelah masalah atau penyakit tersebut diciptakan atau dipromosikan, reaksi publik pun datang. Banyak orang akan merasa takut atau khawatir karena mereka merasa tidak tahu cara menghadapinya atau tidak menyadari bahwa mereka bisa mengatasinya tanpa bantuan obat-obatan. Di sini, pemasaran yang agresif masuk untuk meyakinkan orang bahwa mereka harus membeli obat atau solusi yang dijual untuk mengatasi masalah yang telah diciptakan. Contohnya, iklan yang mengklaim 70% orang kekurangan vitamin X. Jangan jadi salah satu dari mereka. Atau, apakah kamu tahu bahwa kamu menderita insomnia tanpa sadar? Menggunakan testimoni atau studi yang tidak seimbang untuk menunjukkan keefektifan obat atau produk. Memberikan solusi obat. Setelah ketakutan tercipta, perusahaan atau individu yang mendalangi skema ini akan menawarkan solusi berupa produk atau obat yang bisa menyembuhkan atau meringankan kondisi tersebut. Mereka seringkali mengklaim bahwa solusi mereka adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, dalam banyak kasus, perubahan gaya hidup, pola makan yang lebih sehat, atau bahkan pengobatan alami bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan lebih murah. Contohnya, obat tidur yang sangat mahal yang sebenarnya hanya mengandalkan bahan kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan. Suplemen kesehatan yang menjanjikan penyembuhan instan untuk kondisi yang sebetulnya bisa diatasi dengan perubahan diet dan olahraga. Penyalahgunaan sumber daya dan kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, skema semacam ini juga melibatkan pengaruh besar dari media dan influencer yang turut menyebarkan klaim palsu atau tidak berdasar untuk mendukung produk tersebut. Masyarakat yang kurang tahu akhirnya terperangkap dalam lingkaran ketergantungan terhadap obat-obatan atau produk yang dijual, yang pada gilirannya memberikan keuntungan besar bagi pihak yang menciptakan dan menjualnya. Contohnya, pengaruh media sosial di mana para influencer atau selebriti merekomendasikan produk kesehatan yang sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Perusahaan besar yang memanfaatkan data pribadi dan algoritma untuk menargetkan konsumen yang rentan terhadap iklan produk mereka. Ketergantungan dan keuntungan jangka panjang. Setelah orang-orang membeli produk atau obat tersebut, mereka seringkali menjadi ketergantungan terhadapnya, baik secara fisik seperti dalam kasus obat-obatan kimia, atau finansial karena terus membeli produk tersebut.
Perusahaan yang menciptakan penyakit dan menawarkan solusi akhirnya mendapatkan keuntungan jangka panjang dari ketergantungan ini. Contohnya, obat penghilang rasa sakit atau obat penenang yang membuat pengguna terus membeli produk tanpa memperbaiki akar masalah kesehatan mereka. Program langganan suplemen kesehatan yang membuat konsumen merasa bahwa mereka harus mengkonsumsinya secara terus-menerus untuk merasa sehat. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. See you, bye-bye.